Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putih Jona Wildan dengan NIM 2214040009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait pendidikan yang disusun sebagai bagian dari tugas kompre pendidikan di bawah bimbingan Ibu Nita Putri Utami MPD selaku dosen pengampu. Nah, pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video ini yang pertama ada strategi pembelajaran, yaitu terkait dengan model, metode, pendekatan, strategi, teknik, dan juga taktik, beserta hubungannya. Yang kedua, ada evaluasi pembelajaran. Di sini terkait dengan penilaian, pengukuran, evaluasi, dan juga rubrik perskoran. Yang ketiga ada soal luas dan juga soal khas. Yang keempat ada perangkat pembelajaran. Yang terakhir yaitu tentang kompetensi guru. Nah, pembahasan yang pertama ada strategi pembelajaran. Di sini kita akan membahas yang pertama ada model. Model adalah pola pembelajaran yang sistematis dan memiliki sintaks atau kerangka tertentu sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Contohnya ada model Problem Based Learning atau PBL, ada model Project Based Learning atau PJBL, ada model Creative Classroom, CLAC, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pendekatan. Pendekatan adalah sudut pandang atau cara pandang dalam proses pembelajaran yang menjadi landasan dalam memilih model, strategi, dan metode pembelajaran. Contohnya, ada pendekatan saintifik, pendekatan konstruktivisme, ada pendekatan yang berpusat pada peserta didik, dan juga pendekatan yang berpusat pada guru. Yang ketiga ada strategi. Strategi adalah rencana atau langkah umum yang disusun pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Contohnya ada strategi pembelajaran kooperatif, ada strategi pembelajaran aktif, dan ada strategi yang berbasis kelas. Nah, selanjutnya yaitu metode. Metode adalah cara yang digunakan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan strategi dan modul pembelajaran yang dipilih. Contohnya ada metode diskusi, metode ceramah, metode tanya jawab, metode presentasi, dan lain sebagainya. Yang kelima ada teknik. Teknik adalah cara yang lebih spesifik atau praktis dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Contohnya, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, memberikan LKPD, dan meminta peserta didik untuk merepresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang terakhir ada taktik. Taktik adalah gaya atau kiat yang dilakukan guru dalam menerapkan teknik pembelajaran sesuai dengan kondisi kelas agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Contoh taktik yang digunakan yaitu berupa memberikan ice breaking sebelum diskusi, memberikan reward kepada kelompok yang aktif, memberikan game agar suasana kelas lebih hidup. Hubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan juga taktik yaitu merupakan komponen pembelajaran yang sangat berhubungan secara hierarkis. Model pembelajaran menjadi kerangka utama yang menentukan pendekatan sebagai landasan berpikir dalam pembelajaran. Berdasarkan pendekatan tersebut, guru memilih strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi kemudian diwujudkan melalui metode yang sesuai. Selanjutnya, metode diterapkan dengan teknik yang lebih spesifik sesuai kondisi di kelas. Nah, dalam pelaksanaannya, guru menggunakan taktik sebagai gaya atau cara khas dalam menerapkan teknik tersebut. Dengan demikian,
Setiap komponen saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan, karena bersama-sama menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Di sini yang pertama ada pengukuran. Pengukuran adalah proses pengumpulan data berbentuk angka atau skor yang berupa kuantitatif melalui instrumen tes. Contohnya, kita memberikan nilai kepada peserta didik yang kita ajarkan dengan angka 65, 90, dan juga 100. Nah, yang kedua ada penilaian. Penilaian adalah proses menafsirkan angka tersebut menjadi kualitatif atau baik atau buruk. Contohnya, kita berikan siswa tersebut nilai A, B, C, atau sangat memuaskan dan juga tidak memuaskan. Evaluasi yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kedua tahap sebelumnya untuk menentukan keberhasilan suatu program atau tujuan. Contohnya, saat hasil penilaian keluar, maka diambil keputusan seperti tidak tuntas untuk remedial dan juga tuntas untuk pengayaan. Selanjutnya yaitu rubrik analitik. Rubrik analitik adalah alat penilaian yang digunakan untuk menilai hasil kerja peserta didik berdasarkan beberapa kriteria atau aspek yang dinilai secara terpisah. Setiap aspek memiliki deskripsi tingkat pencapaian dan skor tersendiri, sehingga penilaian menjadi lebih rinci serta dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan peserta didik pada setiap aspek yang dinilai. Contohnya pada diterapkan pada kemampuan pemahaman konsep matematika. Rubrik analitiknya dilihat di contoh. Indikatornya yaitu yang pertama ada menyatakan ulang konsep. Nah, pada setiap aspek ada nilainya. 4 itu diberikan nilai sangat baik, yaitu mampu menyatakan ulang konsep dengan bahasa sendiri secara lengkap, benar, dan juga jelas. Nah, diberikan 3 atau baik pada menyatakan ulang konsep apabila peserta didik tersebut mampu menyatakan ulang konsep dengan bahasa sendiri secara benar, namun kurang lengkap atau kurang jelas. Yang kedua, diberikan nilai cukup. Nah, pada indikator yang menyatakan ulang konsep, peserta didik mampu menyatakan ulang konsep, tetapi masih terdapat kesalahan dan juga penjelasan yang kurang jelas. Diberikan nilai 1 atau kurang, yaitu ketika peserta didik tidak mampu menyatakan ulang konsep atau penjelasan salah secara keseluruhan. Selanjutnya ada rubrik holistik. Rubrik holistik yaitu alat penilaian yang digunakan untuk menilai hasil kerja peserta didik secara keseluruhan. Penilaian dilakukan berdasarkan kualitas performa secara umum dan menghasilkan satu skor akhir tanpa memisahkan penilaian pada setiap aspek atau kriteria. Nah, contohnya pada penerapan kemampuan pemahaman konsep matematika. Di sini diberikan tugas menyelesaikan soal uraian tentang sifat bilangan bertambah. Nah, rubrik holistiknya diberikan nilai atau skor 4 atau sangat baik jika jawaban peserta didik menunjukkan pemahaman konsep yang sangat baik dan menyeluruh. Siswa dapat menjelaskan konsep yang jelas, memberikan contoh yang tepat, menyelesaikan soal dengan langkah-langkah logis dan benar, serta menarik kesimpulan dengan tepat. Diberikan skor 3 atau baik ketika peserta didik menunjukkan jawaban pemahaman konsep yang baik. Siswa dapat menjelaskan konsep dengan cukup jelas, memberikan contoh yang sesuai, menyelesaikan soal dengan langkah yang benar, namun kurang lengkap, dan kesimpulan yang dibuat sudah tepat. Diberikan nilai atau skor 2 atau cukup ketika peserta didik memberikan jawaban yang menunjukkan pemahaman konsep yang cukup. Siswa mampu menjelaskan konsep namun kurang lengkap, contoh yang diberikan kurang tepat, penyelesaian soal masih terdapat kesalahan dalam langkah atau perhitungan, dan kesimpulannya juga kurang tepat. Diberikan skor 1 atau kurang ketika jawaban menunjukkan pemahaman konsep yang kurang,
siswa tidak dapat menjelaskan konsep dengan benar, contoh yang diberikan tidak tepat, penyelesaian soal banyak kesalahan, dan kesimpulan tidak tepat atau tidak jujur. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan antara LOTS dan TOTS. LOTS atau disebut juga Low Order Thinking Skill, dan TOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah tingkatan kemampuan berpikir yang digunakan untuk mengklasifikasikan proses kognitif peserta didik berdasarkan taksonomi Bloom revisi menurut Anderson dan Fredwald tahun 2001. Yang pertama ada LOTS atau Lower Order Thinking Skills. LOTS adalah kemampuan berpikir tingkat rendah yang berfokus pada penguasaan pengetahuan dasar. Pada tingkat ini, peserta didik menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk mengingat, memahami, dan menerapkannya pada situasi yang sudah dikenal. LOTS mencakup 3 tingkat kognitif, yaitu C1, member atau mengingat, yaitu mengingat fakta, istilah, rumus, atau konsep. Yang kedua ada C2, yaitu understand atau memahami, yaitu menjelaskan, menginterpretasikan, atau merangkum suatu konsep. Yang ketiga ada C3, apply atau menerapkan, itu menggunakan konsep, aturan, atau rumus untuk menyelesaikan masalah hidup. Selanjutnya ada HATS atau Higher Order Thinking Skill adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menuntut peserta didik mengolah informasi, menghubungkan berbagai konsep, menganalisis suatu masalah, memberikan penilaian, hingga menghasilkan solusi atau gagasan baru. HATS mencakup 3 tingkat kognitif, yaitu C4 atau analyze atau menganalisis, yaitu dengan menguraikan informasi, menemukan hubungan, membandingkan, atau menentukan penyebab. Yang kedua ada C5, evaluate atau mengevaluasi, yaitu dengan cara menilai, mengkritisi, membuktikan, atau memberikan alasan terhadap suatu keputusan. Dan terakhir ada C6, create atau menciptakan, yaitu dengan menyusun, merancang, atau menghasilkan ide, model, atau solusi baru. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perangkat pembelajaran. Yang pertama ada kalender akademik. Kalender akademik adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun pelajaran yang menjadi pedoman sekolah dalam menyusun dan melaksanakan program pembelajaran. Kalender akademik disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama serta ketentuan kurikulum yang berlaku. Yang kedua ada rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif adalah perhitungan jumlah minggu yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran dalam 1 semester atau 1 tahun pelajaran setelah dikurangi hari libur dan kegiatan non-pembelajaran. Yang ketiga ada program tahunan. Program tahunan adalah rencana alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun pelajaran yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran untuk memastikan seluruh materi dapat diselesaikan. Yang keempat ada program semester. Program semester adalah penjabaran program tahunan yang memuat alokasi waktu pembelajaran setiap materi atau tujuan pembelajaran selama 1 semester. Yang kelima ada CP, TP, dan KTP. CP atau capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada akhir suatu fase pembelajaran. TP atau tujuan pembelajaran adalah kemampuan spesifik yang harus dikuasai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah urutan tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai capaian pembelajaran. Yang keenam ada modul ajar. Modul ajar adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang berisi tujuan, materi, langkah-langkah pembelajaran, media, metode, serta asesmen yang digunakan guru dalam proses pembelajaran.
Yang ketujuh, ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. KKTP adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik sebagai dasar pemberian umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Yang kedelapan, ada asesmen. Asesmen adalah proses mengumpulkan dan mengolah informasi mengenai pencapaian belajar peserta didik untuk mengetahui perkembangan belajar dan sebagai dasar pengambilan keputusan pembelajaran. Yang kesembilan, ada program remedial. Program remedial adalah program pembelajaran lanjutan yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran agar dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ke-10, ada program pengayaan. Program pengayaan adalah program pembelajaran tambahan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui tujuan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan secara lebih mendalam. Yang terakhir, ada program Olimpiade. Program Olimpiade adalah program pembinaan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi atau prestasi akademik untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetensi atau Olimpiade di berbagai tingkat. Yang terakhir, yaitu ada kompetensi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, serta merancang, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Indikatornya, memahami karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara mendalam dan luas, serta mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikatornya, menguasai materi, konsep, dan struktur keilmuan, mengembangkan materi pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, memanfaatkan teknologi dan sumber belajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru dalam menampilkan kepribadian yang dewasa, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Indikatornya, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, bersikap dewasa, stabil, dan bijaksana, menjadi teladan bagi peserta didik. Dan yang terakhir, ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan juga masyarakat. Indikatornya, berkomunikasi secara santun, efektif, dan empatik, membangun kerjasama dengan warga sekolah, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan masyarakat, dan lain sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga penjelasan yang telah dipaparkan dapat menambah pemahaman dan memberikan manfaat dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.